Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara VM bekerja ya. Jadi VM ini adalah sistem di dalam sistem. Bagaimana caranya VM ini bekerja? Bayangkan sebuah OS yang dijalankan dalam sebuah OS juga. Jadi misalnya kita jalankan macOS di dalam Windows. Kenapa tidak bisa? Siapa yang larang? VM tidak terbatas oleh hardware komputer selama masih mampu, selama masih ada RAM atau storage atau sisa CPU, VM masih bisa dijalankan. VM ini bisa berguna untuk semua orang, bahkan bukan cuma untuk programmer saja tentu saja. Kita masuk di pengertian dari virtual machine. Virtual machine di sini adalah sebuah sistem berbasis software yang dirancang untuk menjalankan sebuah OS, di mana sebuah OS ini dapat berjalan secara langsung di dalam sistem operasi utama. Jadi kita tidak perlu lagi untuk menjalankan sebuah OS dari BIOS. Oh iya, tunggu, saya lupa full screen. Kayaknya lebih enak kalau full screen ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Jadi seperti jadi biasanya kalau kita menjalankan OS yang lain, kita harus mengganti sebuah OS di dalam BIOS. Karena BIOS ini yang menjalankan sebuah OS pada saat komputer atau sebuah sistem dijalankan. Tapi beda dia dengan VM. Kalau VM ini dia berjalannya berbasis aplikasi. Jadi seperti yang dilihat di gambar di bawah, sebuah OS dapat berjalan di satu Windows saja seperti ini. Tidak perlu kita capek-capek masuk ke BIOS, bisa kita jalankan Windows di dalam Windows. Oke, lanjut lagi ya. Bagaimana cara kerja VM ini? Jadi cara kerja VM ini dia bekerja dengan mengandalkan komponen utama, yaitu hypervisor. Hypervisor ini adalah komponen utama dari VM yang mengatur resource yang digunakan di dalamnya. Jenis hypervisor ini ada dua, hypervisor hardware dan hypervisor software. Hypervisor hardware ini dia adalah teknologi yang lumayan lama ya. Biasanya digunakan untuk menjalankan sebuah sistem secara langsung di dalam kernel. Jadi sistem yang dijalankan oleh hypervisor hardware ini tidak memerlukan sebuah OS untuk dijalankan. Jadi misal kalau kita menjalankan sebuah aplikasi kan perlu Windows terlebih dahulu dan aplikasinya berjalan menggunakan file exe. Kalau hypervisor hardware ini dia berjalan langsung di dalam kernel. Jadi levelnya hampir mirip-mirip dengan sistem yang berjalan seperti BIOS. Tidak perlu ada OS terlebih dahulu, sistemnya di hypervisor hardware ini dia bisa langsung berjalan. Jarang lah digunakan untuk keperluan biasa begitu. Biasanya hypervisor hardware ini digunakan untuk mengakses kemampuan sistem secara penuh begitu. Biasa dalam server atau sistem-sistem yang besar begitu. Tidak untuk penggunaan komersil lah. Nah, yang kedua yang biasanya kita dengar ini adalah hypervisor software. Biasanya salah satu aplikasi yang kita sering dengar itu adalah VirtualBox. Sama ya dari yang gambar kedua ini. Ini biasanya tuh dipakai VMware atau VirtualBox lah. Ya beda-beda aplikasi tapi kegunaannya sama saja lah untuk menjalankan OS yang lain. Untuk virtual hardware, OS yang dijalankan tentu saja adalah virtual. Jadi hardware yang terdeteksi dalam OS virtual ini dapat dimodifikasi sesuai dengan preferensi pengguna. RAM-nya mau ditambah sebanyak apapun juga tidak masalah. Mau pakai CPU apapun bisa diganti tipenya yang dijalankan di dalam OS itu. Tapi ya dengan catatan tidak boleh melebihi bawaannya dari OS utama, tidak boleh melebihi sistem yang diberikan begitu. Misalnya batas RAM yang diberikan ke VM itu cuma 4 atau 8 GB, berarti RAM yang disetting yang nggak boleh lebih dari situ. Mungkin ada loop yang bisa lewati itu tapi nggak akan optimal. Dan yang selanjutnya itu adalah sharing resource, ya seperti yang dijelaskan sebelumnya. Penggunaan hypervisor ini dia akan membagi resource utama dari komputer ya. Jadi misal OS utama itu dia mempunyai resource bawaan dari komputer, dari sistem. Misal ada RAM 16 GB, penyimpanan misal 256 GB. Nah, kalau kita pakai VM, dia akan membagi RAM dan penyimpanan untuk menjalankan sebuah VM.
Jadi misal kalau VM ini dijalankan, misal kalau kita kasih VM itu RAM 4 GB dan penyimpanan mungkin 100 GB, otomatis nanti di OS sistem bawaan RAM-nya dan penyimpanannya dia akan berkurang sesuai yang dibagi ke dalam VM. Jadi nanti dia nggak akan kelihatan sistemnya di OS bawaan. Misalnya prosesnya nggak ada kayak di Task Manager bawaan begitu toh. Prosesnya dia akan berjalan sendiri di tempat yang terpisah dengan menggunakan RAM dan penyimpanan yang dibagikan tersebut. Jadi VM ini dia tidak akan ngefek sama OS utama. Oke, lanjut. Seperti yang kita dengar, VM ini prinsipnya sama seperti emulator, tapi sebenarnya cara bekerjanya tidak mirip one-to-one begitu ya. Dia ada sistemnya tersendiri. Jadi VM ini dia akan menjalankan sebuah OS dia secara utuh dengan berbagai fitur bawaan seperti misal bawaan Defender, ada bloatware, aplikasi-aplikasi bawaan, dan lain-lain. Dan VM juga memiliki kecepatan yang tinggi karena itu tadi hardware-nya yang digunakan sudah didesain memang untuk terpisah dari OS utama. Dan VM dapat memotong RAM dan storage dari OS utama untuk digunakan pada VM. Dan penggunaan VM juga lebih sering digunakan untuk menjalankan sebuah OS dengan platform yang sama. Jadi misal dalam sistem komputer, PC atau laptop begitu, OS-nya yang mirip-mirip kan ada Mac, Linux sama Windows. Jadi untuk penggunaan VM paling tidak jauh-jauh di beberapa OS tersebut. Nah, dibandingkan dengan emulator, emulator ini dia berbeda dengan VM. Kalau VM dia punya OS sendiri, kalau emulator dia cuma kalau emulator cuma digunakan untuk simulasi hardware. Biasanya digunakan untuk menjalankan aplikasi saja. Jadi dia tidak perlu OS bawaan. Dia cuma memanfaatkan sekedar halaman utama untuk menampilkan aplikasi yang dapat dijalankan. Jadi di dalam emulator tidak ada lagi booting, misalnya shutdown, restart begitu nggak perlu. Dia cuma jalankan, tampilkan daftar aplikasi, kita klik aplikasi langsung dijalankan. Biasanya tidak ada fitur-fitur tambahan kayak setting atau file manager begitu. Biasanya di emulator ini terbatas. Tidak selengkap OS bawaan lah begitu. Karena emulator ini tidak punya OS, jadi aplikasi langsung berjalan. Tapi emulator biasanya tidak terpisah dari OS utama. Jadi prosesnya akan terbagi dengan sistem bawaan yang sedang berjalan. Terbebani dua kali lah, karena Windows berjalan sekaligus menjalankan emulator. Beda dengan VM yang memisahkan tempat kerjanya dengan OS utama seperti Windows begitu. Jadi sekalipun VM ini berjalan dengan Windows, biasanya lebih ringan karena dia punya RAM sama penyimpanan tersendiri ya kan. Aduh, istirahat dulu. Oke, lanjut. Nah, di sini saya punya aplikasi emulator ya bawaan. Saya akan tampilkan saja gambarnya di sini. Seperti yang bisa kita lihat, tampilan emulator ini di sini emulator Android, tapi tampilannya itu tidak seperti Android yang biasanya kita lihat ya. Di sini kayak cuma disediakan aplikasi sistem bawaan seperti file manager, pengaturan, itu pun juga fiturnya terbatas. Dan daftar aplikasi yang dapat kita install. Tidak ada juga Play Store bawaan di sini karena aplikasi yang tersedia biasanya sudah didesain khusus untuk dijalankan di emulator saja sini. Dan di dalam emulator ini ada fitur-fitur tambahan juga yang terbagi dari fitur bawaannya Windows biasanya untuk fungsi mouse kayak mapping key untuk memanfaatkan tombol-tombol keyboard dalam emulator ya. Atau kita bisa install juga aplikasi dari luar. Nah, beda juga sama Android yang biasanya di HP kan dia ada OS sendiri. Kayak Samsung misalnya ada One UI, kalau Oppo Realme dia ada Color OS, kalau misalnya iPhone dia ada iOS. Kalau ini dia nggak pakai OS, cuma modal daftar aplikasi aja. Tinggalan lah plug and play. Nah, untuk penggunaan reserve emulator seperti yang saya sebutkan tadi, dia akan terbagi di dalam Task Manager. Jadi proses dari emulator yang berjalan ini akan terbagi bersama
sistem dari Windows. Jadi Windows menjalankan emulator sekalian menjalankan sistem. Tapi beberapa emulator terbaru seperti yang saya pakai ini LD Player, dia tuh sudah dapat memanfaatkan sistem VM untuk menjalankan emulator lebih efisien. Jadi seperti yang dilihat di sini, itu LD Player itu cuma memakan resource sekitar 70 MB. Sedangkan di sini muncul sebuah program atau proses yang bernama VirtualBox. Nah, sebenarnya VirtualBox yang berjalan ini dijalankan dari LD Player. Cuma dari LD Player ini dia memanfaatkan sistemnya VirtualBox untuk imitasi proses dari Android lah begitu untuk tempat jalankan aplikasi. Karena mungkin dirasa VirtualBox ini sistemnya lebih ringan atau bagaimana, jadinya lebih optimal untuk jalankan aplikasi gitu. Biasanya untuk emulator lain kayak BlueStack atau apa, dia tidak punya, dia sistemnya tidak terpisah begini. Satu kali di dalam aplikasinya itu dia berjalan. Makanya biasanya tuh kalau tergabung, kalau aplikasi emulator lain kayak BlueStack, itu biasanya resource-nya tuh gede banget sampai 700-800 MB biasanya. Padahal idle doang itu cuma di homepage belum jalankan aplikasi. Nah, untuk kita masuk di kita masuk di kelebihan dari VM ya. Kenapa kita harus pakai VM? Nah, VM ini dirancang untuk digunakan secara barbar ya. Jadi tidak perlu kita takut untuk ngetes apapun di dalam VM ini. Jadi biasanya VM ini digunakan untuk sebagai alat testing atau dummy lah. Dengan adanya sistem yang terpisah ini dapat meminimalisir resiko untuk mencoba aplikasi atau membuka situs-situs yang berbahaya. Jadi di dalam VM ini tidak perlu takut untuk misalnya kita buka aplikasi yang ada virusnya atau takut komputernya kita dihack, tidak masalah karena VM ini dia terpisah 100% terpisah dari sistem utama. Jadi sekalipun sistem di VM ini dihack ataupun kena virus, bisa kita langsung shutdown ini VM, isinya tidak akan keluar ke OS utama. Seaman itu dia VM. Nah, VM juga biasanya digunakan untuk menjalankan aplikasi dari OS lain. Biasanya yang menjalankan OS yang memiliki aplikasi terbatas kayak Mac atau Linux. Biasanya kalau untuk menggunakan aplikasi Windows harus menggunakan VM karena tidak mungkin mau berharap terus di yang buat aplikasi untuk menyediakan aplikasinya di OS yang berbeda. Jadi misalnya kalau salah satu aplikasi cuma ada kayak di Windows dan kita mau pakai di OS lain kayak Mac atau Linux, ya perantaranya adalah VM. Biasanya kalau di Mac itu menggunakan Wine, kalau di Linux saya tidak tahu nama aplikasinya apa, tapi tetap ada ya. Nah, fungsi yang ketiga, VM juga dapat digunakan untuk troubleshoot. Jika terdapat sesuatu masalah yang spesifik, dapat kita manfaatkan VM untuk pengetesan error dengan menjalankan suatu program atau suatu kondisi pada OS yang bersih, tidak ada aplikasi apapun yang mengganggu begitu. Jadi dapat kita simpulkan misal apabila suatu aplikasi atau sistem bermasalah, itu penyebabnya dari aplikasi lain atau sesuatu hal begitu. Jika kita jalankan dalam VM dengan OS yang bersih, sekiranya dapat kita abaikanlah faktor aplikasi lain begitu. Jadi untuk pengetesan error dapat lebih jelas. Tidak perlu misal kalau kita mau ngetes error kita hapus aplikasi A, aplikasi B supaya lancar begitu, nggak perlu. Tinggal pakai VM aja cukup. Nah, untuk kekurangan nih, kenapa misal kita tidak pakai VM? Kekurangannya apa kira-kira? Untuk penggunaan VM karena lingkungannya yang berbasis virtual ya. Jadi VM ini tidak optimal untuk berjalan dalam jangka panjang karena untuk resource yang berjalan ini tidak dapat tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal karena resource-nya terpisah dengan sistem utama. Jadi biasanya VM itu cuma menggunakan sepersekian persen dari dari sistem utama. Misal kalau RAM-nya ada 32, biasanya yang dipakai cuma 4 GB, 8 GB. Karena ya itu memang bawaannya VM biasanya digunakan untuk pengetesan biasa saja, tidak untuk digunakan secara terus-menerus.
kecuali memang ada kebutuhan spesifik, tapi ya jarang lah. Nah, yang kedua ya seperti itu lagi, tidak ada akses ke hardware fisik. Sekalipun sistemnya sudah terpisah, VM ini didesain untuk tidak memiliki akses ke hardware utama. Dia sekalipun bagi tempat dengan OS utama, dia tidak dapat berjalan sekuat hardware fisik karena sekalipun dia pinjam, dia akan menjalankan resource-nya itu secara virtual. Jadi jadi ketika VM ini dimatikan, tempat kerjanya itu akan kembali ke OS utama dalam keadaan kosong, bersih. Oleh karena itu juga biasanya VM tidak dapat digunakan untuk menjalankan tugas-tugas yang berat ya. Kayak untuk main game begitu biasanya kurang bagus. Jadi biasanya untuk dijalankan jadi biasanya VM ini digunakan untuk menjalankan tugas-tugas sederhana atau aplikasi-aplikasi ringan aja begitu. Nah, kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya untuk dari VM ini dapat membuka peluang secara penuh untuk menjalankan sistem tanpa takut adanya risiko. Tidak perlu takut komputer meledak, tidak perlu risau misalnya dapat blue screen atau error BIOS apapun tidak masalah. Kerusakan apapun di dalam VM tidak akan mempengaruhi sistem utama. Jadi pakai saya sepuasnya, tidak perlu takut data-data kita hilang yang di sistem utama. Tidak. Kalau misalnya mau coba-coba OS lain, bisa untuk pakai VM ini. Jadi tinggal install VirtualBox saja. Biasanya sudah disediakan deretan OS bawaannya VirtualBox, jadi tidak perlu kita download sendiri biasanya. Nah, kalau memang suka sama OS yang lain, misalnya dirasa cocok, bisa lah lanjut tes install OS sendiri lewat BIOS. Tinggal masukkan ISO-nya dalam flash disk, jadikan bootable, baru ganti di dalam BIOS. Bisa install Linux lewat USB aja. Nah, kalau memang masih takut-takut untuk coba VM, ya silakan coba emulator pun tidak masalah lah. Prinsipnya tidak beda-beda jauh sama VM atau VirtualBox ya. Jadi setidaknya kalau ada kesempatan mau coba VM, sudah rasa lebih familiar lah dengan bagaimana sistem emulator atau virtual machine itu bekerja. Oke, sekiranya begitu saja video kali ini ya. Mohon maaf apabila ada yang salah-salah kata ya. Ini kita buat cepat saja. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.